Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur kembali melakukan ekskavasi terhadap Candi Pandegong di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Ekskavasi tahap keempat terhadap Candi Pandegong ini akan dilakukan selama 12 hari untuk membuka material tanah yang masih menutup sebagian Candi Perwara di sisi depan sebelah utara. Ekskavasi juga dilakukan untuk membuka gundukan tanah yang masih ada tepat di sisi utara candi utama. Sebab selama ini, material tanah yang telah dibuka di sisi utara bangunan utama baru berjarak sekitar 1 meter. Jika penggaliannya diperluas, bukan tidak mungkin petugas masih akan menemukan bangunan atau benda-benda lain yang masih terpendam. Mengingat dalam ekskavasi tahap pertama dulu, petugas menemukan 2 arca, yaitu arca Mahakala dan arca Nandiswara dengan posisi yang berdekatan di samping bangunan utama dari candi. Kedua arca tersebut diduga jatuh saat Candi Pandegong dulu hancur atau sengaja dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagaimana lazimnya candi Hindu, jika di relung sisi depan, sebelah kanan dan kiri pintu masuk candi ada arca Mahakala dan arca Nandiswara, maka seharusnya di relung candi sisi utara terdapat arca Durga. Di relung sisi timur ada arca Ganesha, dan di relung sisi selatan ada arca Agastya. Sejak ekskavasi tahap pertama dulu, yang sudah ditemukan petugas baru arca Mahakala dan arca Nandiswara saja. Sementara arca Durga, arca Ganesha, dan arca Agastya hingga kini masih belum ditemukan. Untuk diketahui, area Candi Pandegong sebelumnya adalah gundukan tanah di tengah sawah yang ditumbuhi oleh rimbunan semak belukar. Tak banyak warga yang berani datang ke tempat tersebut karena dikenal angker. Sebagian warga menjadikan tempat tersebut sebagai punden atau tempat yang dikeramatkan dengan nama Punden Pandegong. Nama Pandegong disematkan karena berdasarkan cerita yang turun-temurun, pada malam tertentu warga Dusun Kuasen sering mendengar suara musik gamelan misterius dari tempat tersebut. Namun setelah didekati dan dicari di lokasi, sumber suara itu tak pernah ditemukan. Keberadaan Punden Pandegong mulai menarik perhatian setelah Jayadi, salah seorang warga desa setempat, menemukan potongan arca kepala Brahma pada tahun 2017. Bahkan sejak itu, sebagian warga bergerak dan mencoba menggali gundukan tanah di Punden Pandegong. Mereka merasa penasaran dan ingin mengetahui apa yang ada di dalam gundukan tanah tersebut. Hasilnya, warga menemukan struktur bangunan berbentuk persegi yang diyakini sebagai candi. Setelah aktivitas penggalian liar itu dihentikan, pada tahun 2021, petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang bersama BPJP Jawa Timur mulai melakukan ekskavasi di tempat tersebut. Hasilnya, petugas menemukan bangunan candi berukuran besar lengkap dengan 2 arca dan 1 buah lubang sumuran di bagian tengahnya. Namun sayangnya, setelah dibuka secara keseluruhan, bangunan Candi Pandegong yang tampak sekarang ternyata hanya bagian bangunan kakinya saja. Sementara bagian tubuh dan atap candi diduga telah hancur dan hilang. Bahkan tak hanya rusak oleh faktor alam, hasil penelitian arkeolog mengungkap
terungkap bahwa mayoritas kerusakan yang ada di Candi Pandegong ternyata disebabkan oleh unsur kesengajaan manusia. Hal tersebut tampak dari temuan struktur di sisi timur candi yang telah mengalami perusakan sangat parah dengan lubang gangsir yang mengarah masuk dan tembus hingga ke dalam lubang sumuran candi. Diduga penggangsiran seperti itu sengaja dilakukan untuk mencuri benda berharga seperti emas berlian yang biasanya ditanam sebagai peripih di dalam candi. Tepat di depan candi, petugas menemukan 3 buah bangunan Candi Perwara. Candi Perwara di sisi selatan telah dibuka secara keseluruhan. Candi Perwara di sisi tengah baru dibuka sebagian karena sebagian lainnya masih ditumpangi oleh bangunan makam baru. Sementara Candi Perwara di sisi utara juga baru dibuka sebagian saja. Dalam kepercayaan Hindu, 3 candi perwara yang terletak di depan bangunan utama difungsikan sebagai wahana atau tempat arca tunggangan dari 3 dewa atau Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pemusnah. Keempat, jadi rencana kita karena ini ekskavasi yang keempat tetap masih didanai oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jadi rencananya kita lakukan selama 12 hari, tapi 12 hari itu tidak kemudian 12 hari dilakukan ekskavasi semua ya penggalian, tapi ada di hari pertama, hari kedua itu pemasangan grid, kotak, terus penataan lingkungan yang pohon yang kiranya mengganggu di dalam proses ekskavasi kita tebang begitu. Tujuannya untuk mencari apa, Mas? Ekskavasi keempat ini tujuannya yang paling utama sebenarnya ingin menampakkan secara utuh struktur perwara yang ada di sebelah barat. Jadi ketiganya kita tampakkan secara utuh sambil kemudian kita memperluas area pandang. Jadi kanan kiri yang selama ini kita buka masih sebatas karena berdasarkan waktu yang pendek itu kita kemudian perlebar lagi supaya nanti orang ketika mengapresiasi candi ini memandang candinya lebih leluasa. Sejauh ini yang ditemukan hingga hari ketiga ini kita belum menemukan data yang cukup signifikan gitu. Yang jelas memang ada yang kita tampakkan bahwa struktur perwara sisi utara itu memang masih ada. Nanti kita buka lebih luas lagi sesuai dengan ukuran yang ada di perwara-perwara selanjutnya. Terus sementara itu belum ada temuan signifikan. Masih sama seperti yang dulu, 3 sampai 4 meter. untuk bangunan makam bagaimana? Bangunan makam untuk saat ini memang kita biarkan. Harapan kami sebenarnya ingin menyambungkan semacam benang merah begitu ya, bahwa ada candi lalu di pemanfaatan berikutnya ada makam di atasnya. Jadi supaya masyarakat paham bahwa sebenarnya ada pemanfaatan setelah adanya candi ditinggalkan gitu. Bisa dipastikan ada itu makam atau apa sebenarnya? Kalau berdasarkan peta topografi Belanda sih tahun 1892 ini belum ada makam. Tapi di peta dasar topografi 1911 sampai 1934 ada makam di situ. Jadi memang kemungkinan besar memang di masa-masa awal-awal abad ke-20 baru muncul.